Sibuk tidak selalu berarti produktif. Hanya karena seseorang mengerjakan begitu banyak hal sampai kelelahan, belum tentu ia menghasilkan produktivitas yang ideal. Jadi, apa saja yang menjadikan seseorang yang sibuk belum tentu produktif ini? Apa yang membedakan sibuk dengan produktif? Simak uraiannya di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Algus Kanalendra di Life Restoration serial video yang seperti biasa menemani Anda setiap akhir minggu, menghadirkan berbagai inspirasi terkini seputar restorasi kehidupan dan transformasi diri. Sebagaimana sempat saya singgung di awal video ini dan juga menjadi judul dari episode kali ini, Anda tentu sudah bisa menebak bahwa topik bahasan kita kali ini adalah membedakan antara sibuk dan produktif. Artinya, tidak semua kesibukan menandakan produktivitas. Tidak semua orang yang sibuk berarti produktif. Seperti apa uraiannya? Mari kita mulai saja membahasnya. Tapi sebelum kita melanjutkan ke topik bahasan di video kali ini, saya pertama-tama ingin mengajak Anda untuk subscribe dulu YouTube channel ini, Algus Kanalendra, kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Life Restoration serial video adalah salah satu segmen dari serial inspirasi yang saya unggah di YouTube channel ini di akhir minggu. Namun demikian, tidak hanya Life Restoration serial video yang ada di YouTube channel ini. Masih ada 1 Minute Restoration yang diunggah di setiap awal minggu untuk menemani Anda mengawali minggu dengan lebih penuh inspirasi. Dan masih ada juga Life Restoration Podcast yang diunggah di pertengahan minggu, sekali lagi untuk menghadirkan inspirasi tersendiri seputar restorasi kehidupan. Jadi, pastikan Anda subscribe YouTube channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi sehingga Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang pertama mendapatkan informasi setiap kali saya mengunggah berbagai konten inspiratif terbaru di YouTube channel ini. Jadi, mengapa sibuk belum tentu produktif? Sederhana, karena sibuk menandakan kita mengerjakan banyak hal. Atensi kita tersita oleh begitu banyak hal yang harus kita kerjakan dan tidak jarang menjadikan kita kelelahan karenanya. Tapi, belum tentu kesibukan ini menghasilkan. Sementara produktif menandakan kita menghasilkan sesuatu yang signifikan yang sejalan dengan kondisi ideal yang kita ingin ciptakan. Artinya, produktivitas seseorang tidak selalu ditandai dengan sibuknya dirinya. Bisa jadi ada orang-orang tertentu yang mampu mengelola dirinya dengan baik, mampu mengelola prioritasnya dengan baik, dan memiliki strategi perencanaan yang bagus sehingga di permukaan ia terlihat seperti mengerjakan sedikit hal saja. Akan tetapi hal-hal yang ia kerjakan itu justru menghasilkan dampak yang signifikan pada perwujudan kondisi ideal yang ia tetapkan. Itu yang kita maksud produktif. Menghasilkan sesuatu yang signifikan yang sejalan dengan kondisi ideal yang kita ingin wujudkan. Itulah cara saya memaknai produktivitas. Nah, sekarang dari satu kalimat itu saja bisa kita lihat bahwa ada beberapa kriteria yang melandasi sesuatu produktif atau tidak. Dan ketika kriteria ini terlanggar, dari sana kita bisa mengidentifikasi bagaimana sesuatu menjadi tidak produktif karenanya. Kriteria produktif yang pertama yaitu adanya kondisi ideal yang jelas yang ingin kita wujudkan sebagai hasil akhir. Perhatikan lagi kalimatnya. Menghasilkan sesuatu yang signifikan yang sejalan dengan hasil akhir atau kondisi ideal yang kita ingin wujudkan. Jika tidak ada kondisi ideal yang kita ingin wujudkan, maka bagaimana kita bisa mengukur sesuatu produktif atau tidak? Seolah-olah segala hal yang kita kerjakan akan terlihat baik-baik saja, semata karena kita tidak bisa mengukur dampak dari yang sudah kita kerjakan, seberapa jauh ia membawa kita lebih dekat dengan perwujudan kondisi ideal ini. Jika ada target waktu di dalamnya, jika ada kualitas di dalamnya, jika ada penetapan kuantitas di dalamnya, maka apa yang kita kerjakan ini akan selalu kita proyeksikan dengan kondisi ideal yang kita ingin wujudkan. Dengan melakukan hal tertentu, seberapa jauh ia membawa kita lebih dekat, seberapa bagus hasil yang tercipta karenanya, seberapa cepat kita bergerak, dan ada berbagai parameter lain yang jadi lebih bisa kita definisikan secara terukur. Kriteria kedua, adanya pembanding.
Penetapan kondisi ideal di awal tadi sebagai tolak ukur produktivitas baru langkah pertama. Tapi begini, hal ini sudah kita definisikan sebagai kondisi ideal yang kita ingin wujudkan. Kita lalu melakukan satu hal, namun kita baru melakukan satu hal ini saja dan tidak ada pembanding lain, tidak ada rekan, tidak ada orang lain, dan bahkan tidak ada aktivitas atau proyek lain yang kita lakukan untuk mewujudkan kondisi ideal ini sebelumnya. Maka bukankah hal ini menjadi sebuah percobaan? Apapun yang muncul dari pengerjaannya, dia menjadi sebuah kondisi yang baik-baik saja, karena tidak ada kondisi pembandingnya. Tapi lain ceritanya, kalau kita sudah pernah melakukan hal lain, atau ada contoh lain, atau ada orang lain yang melakukan hal yang sama, dan ternyata mereka menghasilkan dampak pergerakan yang lebih besar, baik dari target waktu, pemenuhan kualitas, kuantitas, atau hal lainnya. Dari sini kita bisa mendapatkan pembanding, yang mana yang lebih signifikan sekarang, semata karena sudah ada pembanding lainnya. Nah, sederhana bukan? Tapi lagi-lagi itu cara saya memaknai sebuah produktivitas. Bisa jadi orang lain akan memaknainya dengan caranya sendiri. Yang terpenting adalah memang tujuan dari Life Restoration Serial Video menghadirkan berbagai inspirasi kehidupan dengan cara yang sederhana untuk mengajak kita melihat satu persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Begitu juga dengan yang kita bahas tadi seputar produktivitas. Bagi saya, sudut pandang sesuatu dinyatakan produktif atau tidak kalau ada definisi yang terukur yang menandakan seberapa jauh kita bergerak menuju definisi yang terukur itu. Tanpa adanya kondisi ideal untuk kita kejar, tanpa adanya penetapan kualitas, kuantitas, atau penetapan waktu, akan sulit mendefinisikan yang kita lakukan ini seberapa jauh yang membawa kita bergerak menuju kondisi ideal itu. Berikutnya, tanpa adanya pembanding, akan sulit untuk mendefinisikan yang mana yang lebih produktif dibanding yang lainnya. Pembanding ini tidak selalu harus orang lain, tapi yang kita lakukan dengan cara berbeda bisa menjadi sebuah pembanding. Dengan kata lain, sampai sejauh ini semua bahasannya akan mengajak kita untuk merenungkan kembali aktivitas kita selama ini untuk menata kehidupan ideal yang kita inginkan. Apakah selama ini kita sibuk? Ataukah selama ini kita produktif? Dari mana kita menilainya? Pertama-tama, mari kita tinjau kembali definisi dari kondisi ideal yang kita tetapkan. Atau jangan-jangan belum ada penetapan kondisi ideal yang kita tetapkan ini. Selama kondisi ideal ini tidak ada, maka apapun yang kita lakukan tidak bisa kita nyatakan produktif karena memang tidak ada acuan pergerakannya. Semua itu sah-sah saja untuk kita nyatakan sebagai sebuah kesibukan, tapi tidak bisa kita nyatakan sebagai produktivitas. Yang kedua, yaitu adanya keberadaan dari pembanding. Pembanding ini bisa jadi sesuatu yang berasal dari luar, seperti orang lain, kondisi orang lain, atau perilaku orang lain, bisa juga yang kita lakukan dengan cara berbeda. Ingat, sekali lagi, definisinya adalah menghasilkan sesuatu yang signifikan yang sejalan dengan kondisi ideal yang kita ingin wujudkan. Kata signifikan di sini memerlukan pembanding. Jika tidak, lagi-lagi yang kita lakukan akan terlihat seperti hal yang terbaik, atau bisa jadi mungkin terlihat seperti hal yang buruk. Padahal ketika ada pembanding menyertainya, kita akan jadi lebih bisa menilai yang mana yang sebetulnya lebih produktif. Kenapa saya menganggap penting adanya definisi yang jelas dari sibuk, produktif, adanya kondisi ideal, adanya pembanding ini? Semata hal ini menjaga kita agar tetap bisa berpikir realistis, tidak terlalu tinggi hati, tidak juga terlalu rendah diri. Sederhananya begini, tanpa adanya pembanding, tanpa adanya pergerakan yang terukur, bisa jadi kita merasa yang kita lakukan sudah baik adanya, sehingga kita larut dan kita tidak mengevaluasi diri kita sendiri. Kita larut di hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu produktif, tapi kita menilai hal itu sudah baik adanya, sehingga hal ini menghambat kemajuan kita. Atau bisa jadi, ternyata yang kita lakukan sudah baik adanya, tapi kita selalu mencapnya buruk, semata karena tidak ada tolak ukur yang jelas yang membuat kita bisa menilai kualitas dari pergerakan kita. Dengan adanya tolak ukur yang jelas, kita menjadi lebih realistis dalam menilai yang sedang kita lakukan, kita bisa menghargai prosesnya, dan kita bisa mengevaluasi perbaikannya. Nah, jadi seperti itu bahasan kita di episode singkat kali ini, apa yang membedakan sibuk dan produktif. Selama ini, kita sibuk atau produktif? Atau jangan-jangan acuan untuk menilai sibuk dan produktif ini saja tidak ada? Mari kita sama-sama mendefinisikan dengan jelas kondisi ideal yang kita ingin wujudkan, dan kita memiliki pembanding untuk menilai yang sedang kita kerjakan. Pembanding ini, ingat, bisa saja sesuatu yang kita kerjakan dengan cara yang berbeda. Dengan kata lain, kita mengajak diri kita untuk berkembang dari waktu ke waktu untuk selalu bisa mengadaptasi berbagai cara baru dalam menghadapi berbagai persoalan yang kita alami dalam hidup kita.
Sekian perjumpaan kita di episode singkat kali ini. Kita akan berjumpa di berbagai video lainnya di YouTube channel ini, Algus Kanalendra. Jadi pastikan Anda sudah subscribe ke YouTube channel ini kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Kita akan berjumpa di berbagai segmen lainnya, terutama karena saat ini sedang ada berbagai ide-ide segar lainnya yang akan saya rumuskan dan luncurkan di YouTube channel ini. Sampai jumpa di episode lainnya. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan bahagia selalu.